إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pendengar radio kita sekalian, semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan dan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Semoga kegiatan kita ini memberikan manfaat yang besar, baik kehidupan dunia kita ataupun juga akhirat kita, dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, dan dengannya pula kita dapat diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Pendengar sekalian, rahimani Allah iyyakum. Kita masih bersama kitab Tauhid, yaitu membahas tentang keyakinan agama kita. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang masalah at-tasyri', yaitu menetapkan hukum. Dan kita tahu bahwa dari penjelasan yang telah lalu bahwa yang menetapkan hukum hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk maka tidak memiliki hak untuk menetapkan hukum kecuali waliul amri yang diizinkan ketika tidak mendapati dalam kitab Allah Azza wa Jalla dan juga sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk maslahat kaum muslimin. Dan dijelaskan pula dalam pertemuan yang telah lalu tentang hukum orang-orang yang mentaati mereka, para pembuat hukum yang bertentangan dengan apa yang sudah Allah telah tetapkan dan juga Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Dan pada pertemuan yang mulia ini insyaallah kita akan bahas tentang masalah ibadah. Bagaimana sisi pandang ibadah dari sisi pandang tauhid atau akidah. Maka sebagaimana kita sering mendengar dan sering mengetahui bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Demikian juga Allah Azza wa Jalla menyuruh manusia secara umum untuk beribadah kepadanya. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum." Wahai manusia, hendaklah kalian beribadah kepada Rabb kalian, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan ayat-ayat semisal banyak menjelaskan tentang seruan ibadah. Namun, apakah yang maksud dengan ibadah? Perlu kita ketahui di sini. Maknanya, kemudian batasannya, macam-macamnya, syarat-syarat diterimanya, dan bagaimana sebuah ibadah tegak. Perlu kita ketahui. Sebab banyak dari kita melaksanakan sesuatu atau suatu kegiatan lalu menyangka itu adalah ibadah. Ternyata bukan. Atau menganggap sesuatu bukan ibadah, padahal ibadah.
Kenapa demikian? Karena kita tidak mengetahui makna ibadah secara menyeluruh seperti yang diinginkan oleh pembuat syariat, dan juga apa yang harus dihadirkan dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita mengkaji sebagaimana dilakukan oleh para ulama kita terdahulu, itu mengkaji Al-Quran dari awal sampai akhir, maka kita akan mendapati bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan manusia. Bukan hanya kegiatan-kegiatan ibadah khusus, seperti salat, atau zakat, atau saum, atau haji, atau yang lainnya. Bahkan urusan jual beli pun diatur oleh Islam, oleh Al-Quran. Hutang piutang pun diatur. Masalah pemerintahan juga diatur. Bahkan urusan buang hajat pun diatur. Juga keadaan wanita yang mengeluarkan darah rutin setiap bulan pun diatur. Bahkan pernikahan dan perceraian pun diatur. Semua kegiatan hidup manusia disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan dipaparkan secara mendetail oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, dari sinilah kita akan mendapatkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh para ulama kita terdahulu, ya, yang dipaparkan oleh para ulama kita terdahulu tentang ibadah. Nah, kalau kita cermati dari apa yang dijelaskan tadi, maka Al-Quran mengatur segala kegiatan hidup manusia. Menjelaskan, menunjukkan bahwa apabila seorang hamba melaksanakan itu dan mengikuti petunjuk Al-Quran, maka berarti dia telah melaksanakan apa yang Allah inginkan. Dan berarti kalau seorang hamba melaksanakan apa yang Allah inginkan, berarti Allah meridhoinya dan mencintainya. Dan kalau hal itu dicintai Allah pencipta, oleh pemilik kita, maka itu dikategorikan ibadah. Sebaliknya, Allah pun menjelaskan perkara-perkara yang dengannya Allah murka, Allah melaknat, Allah marah. Maka barang siapa melakukannya, maka berarti dia telah menentang Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa menghindarinya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka berarti dia telah taat kepadanya. Jadi, bagaimana kita memahami suatu kegiatan itu dikatakan ibadah? Apa yang kita lakukan dikatakan ibadah? Apakah ibadah itu hanya sekedar sholat, atau zakat dan sedekah, atau saum, atau haji, atau semisalnya? Ataukah juga buang hajat di WC? Ataukah juga bergaulnya suami istri? Ataukah juga memberi nafkah pada anak-anak? Jual beli? Bisa dikatakan ibadah? Maka di sini kita akan mendapatkan jawabannya. Sebab sebagian mereka yang tidak memahami apa yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, menganggap bahwa ibadah itu adalah kegiatan tertentu saja, di tempat tertentu, dan pada saat-saat tertentu. Di luar itu maka tidak ada ibadah. Di kantor tidak ada ibadah, di pasar tidak ada ibadah, di sawah, di ladang tidak ada ibadah. Keliru. Mari kita lihat batasan-batasan
suatu kegiatan dikatakan ibadah. Maka untuk mengetahui itu, kita harus memahami dulu kata ibadah. Apa maknanya? Kata ibadah sering Allah Ta'ala sebutkan dalam kitabnya yang mulia. Demikian juga Nabi kita alaihissalam sering juga menyebutkannya dalam sunnahnya yang suci tentang hal tersebut. Maka ibadah istilah dalam bahasa Arab yang tersusun dari 3 huruf asal, yaitu ain, ba, dan dal. Susunan ini mengandung makna yaitu penghinaan diri dan merendahkan diri, atau hina dan rendah. Oleh karenanya budak, seorang budak dalam bahasa Arab disebut dengan abdun. Karena dia orang yang hina. Orang yang rendah, tidak punya nilai. Dari kata-kata ain, ba, dan dal. Demikian pula orang-orang Arab mengatakan bila ada jalan yang menurun dan landai, disebut dengan thariqun mu'abbad. Ya. Jalan yang menurun dan landai. Yang artinya adalah rendah dan landai. Maka dari sini diambillah makna syariat. Ya. Tentang makna ibadah ini. Di antara para ulama menyebutkan bahwa ibadah adalah at-tazallul lillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu penghinaan diri dan perendahan diri seseorang kepada Allah Ta'ala. Ini diantara maknanya. Yang lain mengatakan yaitu bahwa ibadah adalah sebuah istilah yang di dalamnya tercakup segala sesuatu dari perbuatan manusia dan juga diamnya yang dicintai oleh Allah dan diridhai, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik nampak ataupun tidak. Ini ibadah. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa seseorang kalaupun diam, ya, tapi diamnya itu bukan karena dia memang tidak memiliki kemampuan, tapi diamnya itu adalah karena dia menahan diri dari sesuatu yang menyebabkan Allah marah, maka dia sedang ibadah saat itu. Ya. Atau seseorang bergerak untuk melakukan sesuatu yang manfaat, maka bisa dikatakan hal itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya luas. Nah, di sini ibadah terdiri dari pertama dasar. Artinya sesuatu dikatakan ibadah bila tegak di atas dasar-dasarnya. Jadi berdiri di atas dasar. Yang kedua, ada penyangganya. Ya. Dan yang ketiga, ada kriteria-kriteria dengannya suatu ibadah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, macam-macam hukum yang terkandung di dalamnya. Ini yang akan kita bahas. Ada 4 perkara.
Yang pertama tadi dasarnya, ya. Yang kedua, dasarnya ini dalam bahasa Arab disebut dengan asas, ya, fondasinya. Yang kedua, penyangganya atau disebut dengan rukunnya. Yang ketiga, kriteria-kriteria diterimanya ibadah, atau juga disebut dengan syarat diterimanya ibadah. Dan yang keempat, hukum-hukum terkait dengan ibadah. Ya. Ini semua harus kita ketahui. Kalau kita ingin ibadah kita benar dan maksimal nilainya, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita mulai dari yang pertama, dasar ibadah. Atau ulama biasa menyebutkan dengan asasul ibadah. Dari definisi yang disebutkan tadi, kita mengetahui bahwa sesuatu dikatakan ibadah bila tegak di atas dasarnya yang benar. Nah, dari sini kita akan mengetahui juga suatu kegiatan itu dikatakan ibadah atau bukan. Sehingga kalau ibadah, kalau bukan kepada Allah berarti syirik. Kalau bukan ibadah, tapi ada penyimpangan berarti maksiat. Ini penting kita ketahui. Agar kita tidak mudah memvonis. Ya. Dan terjerumus dalam hal-hal yang justru menyebabkan Allah Azza wa Jalla marah. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam pertemuan yang telah lalu tentang masalah tasyri', ya. Penetapan syariat. Allah telah menyebutkan, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian yang dusta. Dengan mengatakan ini halal, ini haram. Karena kalian ingin membuat kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Nah, agar terhindar dengan itu, ya kita harus tahu. Karena halal dan haram adalah hukum-hukum terkait dengan ibadah. Ya, jadi harus tahu dasarnya di sini. Yang pertama, dasar yang pertama, yaitu kamalul hub lillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu adanya kesempurnaan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa kita ini ibadahnya benar atau tidak, apa yang mendasari kita melaksanakan suatu kegiatan? Baik sholat, atau zakat, atau saum, atau haji, atau apapun. Karena cintanya kita kepada Allah yang sempurna, atau yang lain. Bukan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini akan menentukan. Nanti akan kita bahas apa itu cinta. Yang kedua, ya, kamalul dzul wal khudu' lahu, yaitu adanya kesempurnaan penghinaan diri. Ya, kesempurnaan penghinaan diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada ketundukan di sana. Maka tidak boleh orang beribadah kemudian sombong. Baik sombong di hadapan Allah Azza wa Jalla atau sombong di hadapan manusia. Tidak boleh. Harus hina dan rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga akan tertanam pada dirinya sifat tawadhu'. Yaitu rendah diri. Ya. Bukan hanya hatinya yang rendah, tapi dirinya juga rendah. Maka harus hadir keduanya. Rasa cinta yang penuh, sempurna kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga adanya penghinaan diri.
Maka kenapa seorang hamba mau sujud dalam salatnya sebagai bentuk penghinaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla? Kenapa dia mau mentaati segala sesuatu yang Allah perintahkan? Karena penghinaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia bersegera melaksanakan ibadah? Karena cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu. Jadi kesempurnaan cinta, rasa cinta kepada Allah, dan juga kesempurnaan penghinaan diri. Lalu, apakah disebut dengan cinta? Kita sering mendengar kata cinta gitu ya. Sering sekali mendengar. Namun umumnya yang dimaksudkan oleh manusia dengan kata cinta di sini adalah hawa nafsu. Yaitu kecenderungan karena apa yang diinginkan. Jadi kecenderungannya itu karena ada keinginan. Yang keinginan itu sifatnya hawa nafsu. Kalau keinginan tidak dia dapat, maka berubah menjadi benci. Nah, ini keliru. Cinta di sini adalah suatu keadaan yang murni dan bersih, tanpa ada daki sedikit pun yang mencemarinya. Ya, jadi keadaan hati yang murni, bersih, tanpa ada kekotoran sedikit pun terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi adanya hubungan yang murni dan bersih, suci antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diungkapkan dengan pertama, adanya ketaatan. Yang kedua, adanya pengorbanan. Dan yang ketiga, adanya kecemburuan. Inilah cinta. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan banyak sekali ucapan para ulama tentang makna cinta dan unsur-unsur yang terkandung dalamnya. Dibahas panjang sekali. Namun saya di sini mengambil sedikit faedah dari itu semua tentang makna cinta di sini. Jadi kalau kita mencintai Allah Azza wa Jalla, maka kita harus menghubungkan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Murni. Tanpa ada apapun. Dan cinta ini bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar hubungan hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan. Harus dibuktikan. Dan pembuktian itu dengan 3 unsur. Dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan perbuatan kita. Berupa ketaatan. Sehingga kata syair, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu yang dia cintai akan taat kepadanya. Jadi kalau tidak taat, maka cintanya dusta. Termasuk suami, istri, dan sebaliknya. Anak-anak, orang tua, dan sebagainya. Ada ketaatan di sana. Ya. Oleh karena Allah Azza wa Jalla sering sekali menyebutkan dalam kitabnya, agar kita taat kepada Allah, dan juga pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bagian cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ada belum pada diri kita ketaatan yang segera? Maka ketika Allah perintahkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya. Kita bersegera tidak? Allah minta bersegera. Maka cari segala sesuatu yang dapat mendatangkan ampunan Allah. Dan cari segala sesuatu serta laksanakan apa yang mengantarkan kita pada surganya. Namun ternyata kita masih santai. Berarti kadar cinta kita kepada Allah bagaimana? Ya demikian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh.
tentang orang yang berwudu di rumah dengan wudu yang baik, yang benar, sesuai dengan apa yang beliau contohkan, lalu keluar menuju masjid dan tidaklah dia keluar melainkan alasannya karena menuju masjid untuk sholat, maka kaki kanannya mencatatkan pahala, kaki kirinya menghapuskan dosa. Kalau kita melihat firman Allah SWT dalam surah Al-Imran, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya, maka itu diantaranya. Maka kita bersegera. Semakin banyak langkah, itulah keberuntungan bagi dia. Namun, tadi, karena cinta kita kepada Allah di sini kurang sempurna, sehingga bagaimana? Ya, santai. Sehingga kita harus melihat kembali pengakuan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena ketika orang-orang Quraisy mengatakan, kamilah kaum yang mencintai Allah, Allah uji ucapannya. Allah menguji ucapannya. Allah firmankan dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad SAW kepada mereka, jika memang kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Sekarang orang Quraisy benar tidak cintanya kepada Nabi SAW? Bahwa cinta kepada Allah harus taat kepadanya. Dan Allah di sini meminta ketaatan dari mereka sebagai bentuk cinta mereka yang mereka ucapkan itu, yaitu untuk mengikuti Nabi SAW. Ternyata mereka tidak mau taat. Maka dusta cinta mereka. Ini berlaku bagi segala sesuatu. Termasuk orang-orang yang mengatakan mencintai Nabi SAW. Dan semisalnya. Ini yang pertama. Ya, karena pembahasan kita tidak khusus dengan masalah ini, saya isyaratkan secara singkat saja. Yang kedua, adanya kecemburuan. Maaf, pengorbanan dulu. Adanya pengorbanan. Mau berkorban dengan apa yang dimiliki. Hartanya, raganya, bahkan jiwanya. Sehingga Allah Azza wa Jalla sering sekali menyeru manusia untuk berkorban kepada Allah dengan jiwa dan raga. Bahkan harta. Ya. Coba kita lihat. Ayat-ayat Allah yang menyeru kita untuk berjihad. Apa yang disebutkan di sana? Kalau kita lihat ayat-ayat yang menyeru untuk berjihad, apa yang disebutkan di sana? Mesti disertakan dengan jiwa dan harta. Kita ambil contoh. Dalam surat As-Saff, Allah menyebutkan, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Ini sebagai contoh. Bahkan Allah pun menyebutkan dalam ayat yang lain, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang beriman jiwa mereka dan harta mereka dengan surganya. Jiwa dan harta harus berkorban. Sekarang ketika kita memiliki harta, sudah berputar 1 tahun, sudah mencapai nisab, mau berkorban tidak? Untuk Allah Azza wa Jalla.
berupa pengeluaran zakat dari hartanya. Ketika datang Idul Adha, kita punya uang, mau tidak berkorban untuk Allah SWT dengan menyembelih seekor kambing. Seperti itu. Oleh karenanya, di antara hikmahnya, hikmah Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Ibrahim AS yang dijuluki dengan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Azza wa Jalla, yang cintanya begitu murni kepada Allah sampai Allah mencintainya. Dan dijuluki dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Azza wa Jalla, karena cintanya yang begitu murni kepada Allah. Ketika Allah menguji beliau dengan tidak memiliki anak. Maka siapapun dari kita yang menikah, rindu akan kehadiran anak. Dari keturunan kita sendiri. Ketika usia beliau sudah lanjut, Allah berikan anak sebagai ujian. Maka mulailah ada kecenderungan kepada anaknya. Ya, kecenderungan kepada anaknya, rasa suka, rasa cinta. Allah uji berikutnya. Agar anak ini ditempatkan di tempat yang jauh. Dari Filistin dibawa ke Makkah. Tempat kosong, tanpa penghuni, tanpa apapun, padang pasir. Makanya ketika beliau sudah meletakkan anak dan istrinya di tanah tersebut, beliau tinggalkan tanpa menengok ke belakang. Di antara hikmahnya Allah SWT adalah khawatir adalah kecenderungan hati kepada mereka. Sedangkan meletakkan mereka di sana, karena perintah Allah SWT diletakkan di sana lalu ditinggalkan kembali. Ujian pengorbanan. Ujian rasa cinta kepada Allah SWT. Dan beliau lulus. Walaupun demikian beliau tetap mengunjungi sebagai tanggung jawab, sebagai orang tua dan suami. Ketika anaknya sudah mulai remaja, nampak harapan dari seorang tua, maka timbul kecenderungan. Maka Allah uji lagi berikutnya. Dengan ditampakkan dalam mimpinya, beliau melihat dirinya menyembelih anaknya tersebut, Nabi Ismail alaihissalam. Seorang ayah bagaimana mendapati anak yang diharapkan sekian lama dan tumbuh dengan pertumbuhan yang bagus, nampak segalanya diperintahkan untuk disembelih. Beliau laksanakan, Allah ganti. Lulus ujian berikutnya. Kemudian juga ketika beliau berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla sampai beliau harus menerima hukuman yang berat, yaitu dibakar di atas api, maka beliau spontan langsung berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Spontan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pemberi kecukupan. Maka Allah langsung menolong beliau. Kita bagaimana? Kita baru lisan saja. Kami mencintai Allah, mencintai Allah, mencintai Allah. Buktinya mana? Ketaatan dan pengorbanan. Ya. Pengorbanan ini perlu. Allah tidak minta banyak dari kita. Apa yang kita sanggup saja. Sehingga Allah memberikan catatan. La nukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidaklah kami membebani jiwa manusia melainkan sebatas kemampuan. Ketika terdengar azan, ada tidak pengorbanan kita untuk Allah SWT? Datang ke masjid melaksanakan salat. Ketika datang Ramadan, ada tidak pengorbanan kita untuk melaksanakan siam? Dan begitu seterusnya. Adanya pengorbanan. Dan yang ketiga, adanya rasa cemburu. Jadi, cinta itu identik dengan cemburu. Jadi kalau kita punya istri, tiba-tiba diam, ya, tidak mau tegur sapa, berarti dia cemburu kepada kita. Tinggal kita cari tahu, kenapa cemburu? Dari sisi apa cemburu? Ya. Maka kepada Allah Azza wa Jalla, kita harus cemburu. Bagaimana kita cemburu? Cemburu bila syariat Allah dikoyak-koyakan. Bila sesuatu yang Allah haramkan dilanggar. Bila syariat Allah ditinggalkan, kita cemburu.
Oleh karenanya, Nabi kita SAW ketika mendapati seorang sahabat, Sa'ad, mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya aku melihat istriku di pintu rumah dengan seorang laki-laki, aku akan pukul dia dengan pedangku ini dengan tidak berdarah." Sampai pingsan. Kata Nabi SAW, "Apakah kalian terkejut mendapati kecemburuan Sa'ad? Sesungguhnya aku lebih cemburu darinya dan Allah lebih cemburu dariku. Dan kecemburuan Allah adalah dengan mengharamkan apa yang diharamkan." Mana kecemburuan kita? Harus kita munculkan kecemburuan kita. Nah, kalau kita lihat 3 unsur ini saja, sejauh mana pada diri kita, itulah kadar cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kadar cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka, betulkah kita mencintai Allah? Betulkah kita sudah beribadah kepada Allah? Betulkah kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah? Betulkah? Allah katakan, "Kalla lamma yaqtima amarah." Sekali-kali tidak, manusia belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Lalu bagaimana?